Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Iza dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan mengenai merger. Kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama ada Vivi Kurnia Putri dengan NIM 1037, ada Siti Sulaika dengan NIM 1068, dan saya sendiri Iqbal Triatama dengan NIM 1105. Selanjutnya, apa itu merger? Nah, merger di sini adalah penyatuan bisnis untuk mencapai kepemilikan bersama atau sering disebut penggabungan. Bisa juga dikatakan sebagai pengambil alihan seluruh aktiva dan pasifa yang dimiliki suatu perusahaan oleh perusahaan. Nah, secara hukum, merger ini itu membutuhkan dua perusahaan untuk melakukan penggabungan menjadi entitas baru dengan kepemilikan baru dan struktur manajemen yang seolah-olah itu berasal dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan merger yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan bahwa jumlah merger yang melibatkan perusahaan Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1985 hingga tahun 2017 melihatkan bahwa pada tahun 2017 ini merupakan rekor aktivitas merger yang terjadi. Pada tahun 2017 terdapat lebih dari 15.000 perusahaan terlibat dalam kesepakatan merger dengan total senilai 1,7 triliun US dollar. Nah, materi selanjutnya di sini adalah jenis-jenis merger. Yang pertama ada 3 jenis merger. Yang pertama ada merger horizontal yang merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang bisnis. Keduanya ini memiliki kesamaan pangsa pasar, produk atau jasa, dan bahkan pengelolaan manajemen. Jenis yang kedua adalah merger vertikal. Merger ini itu dilakukan oleh dua perusahaan yang beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Biasanya merger vertikal ini itu dilakukan sebuah bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau disebut distributor yang bekerja sama dengannya. Penyatuan ini itu memungkinkan untuk bisnis itu saling membantu pada bidang yang dikuasainya. Untuk jenis yang ketiga adalah merger konglomerat. Jenis merger ini itu adalah contoh yang pas untuk jenis usaha atau bisnis yang tidak menjalin usaha dalam bidang yang sama. Penggabungan perusahaan antara beberapa usaha yang tidak ada kaitannya langsung. Merger ini akan membuat satu perusahaan besar dengan beragam bisnis usaha atau bidang usaha. Berikutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai model perusahaan itu melakukan merger. Yang pertama ada skala ekonomi. Banyak merger dimaksudkan untuk mengurangi biaya dan mencapai skala ekonomi. Apa sih itu skala ekonomi? Nah, skala ekonomi itu merupakan sebutan yang digunakan untuk menggambarkan menurunnya biaya produksi dibarengi dengan meningkatnya volume produksi. Skala ekonomi ini memungkinkan terjadinya efisiensi biaya produksi untuk aktivitas produksi yang tinggi. Adanya skala ekonomi juga sebagai penanda bahwa sebuah perusahaan telah berkembang pesat. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas penjualan yang meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi. Jadi semakin banyak produksi, maka semakin rendah biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Untuk yang kedua adalah ekonomi integrasi vertikal. Penggabungan vertikal ini berusaha untuk mendapatkan kendali atas proses produksi dengan memperluas kendali ke keluaran bahan mentah atau meneruskan ke konsumen akhir. Salah satu cara mencapai ini adalah dengan bergabung dengan pemasok atau pelanggan atau secara vertikal. Nah, biasanya ketika dua bagian operasi sangat bergantung satu sama lain, seringkali masuk akal untuk menggabungkan keduanya dalam perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, yang kemudian memiliki kendali atas bagaimana aset tersebut harus digunakan. Yang ketiga adalah sumber daya pelengkap. Banyak perusahaan kecil diakuisisi oleh perusahaan besar yang dapat menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesuksesan perusahaan kecil.
Nah, perusahaan kecil mungkin memiliki produk yang unik, tetapi itu tidak memiliki organisasi teknik dengan penjualan yang diperlukan untuk memproduksi atau memasarkan dalam skala besar. Walaupun perusahaan tersebut dapat mengembangkan bakat teknik dan penjualan dari awal, tetapi mungkin akan lebih cepat dan lebih mudah untuk bergabung dengan perusahaan yang sudah lebih besar. Nah, kedua perusahaan ini memiliki sumber daya yang saling melengkapi. Masing-masing ini memiliki apa yang dibutuhkan satu sama lain, dan karena itu mungkin masuk akal bagi mereka untuk bergabung. Dengan melakukan merger, maka akan membuka peluang yang tidak akan dikejar oleh perusahaan manapun. Selanjutnya adalah dana surplus. Maksudnya di sini jika ada perusahaan berada dalam industri yang sudah matang, yang pastinya itu akan menghasilkan uang tunai yang sangat besar atau keuntungan yang sangat besar. Tetapi di sisi lain, perusahaan ini itu memiliki sedikit peluang untuk melakukan investasi yang menguntungkan. Idealnya perusahaan seperti ini itu harus mendistribusikan kelebihan kas kepada pemegang saham dengan meningkatkan pembayaran dividen atau membeli kembali sahamnya. Nah, tapi ada beberapa manajer yang seringkali enggan untuk melakukannya. Jadi biasanya jika perusahaan tidak mau membeli sahamnya sendiri, maka perusahaan itu bisa melakukan membeli saham perusahaan lain. Nah, perusahaan dengan surplus uang tunai dan kekurangan peluang investasi seringkali itu beralih ke merger yang dibiayai oleh uang tunai tersebut. Sebagai cara itu salah satu untuk menggunakan kembali modal mereka. Beberapa perusahaan itu memiliki kelebihan uang tunai dan tidak membiarkan kepada pemegang saham atau menggunakannya kembali dengan ketentuannya tadi. Perusahaan semacam itu sering menjadi target pengambil alihan oleh perusahaan lain yang mengusulkan untuk menggunakan kembali uang tunai mereka. Selanjutnya adalah menghilangkan inefisiensi. Perlu diketahui, uang perusahaan bukanlah salah satunya atau satu-satunya aset yang dapat mungkin disia-siakan oleh manajemennya itu buruk. Banyak perusahaan dengan peluangnya ini biasanya belum dieksploitasi untuk mengurangi biaya, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Nah, perusahaan semacam itu merupakan kandidat alami biasanya untuk diakuisisi oleh perusahaan lain dengan manajemen yang lebih baik. Perlu diperhatikan juga bahwa motif akuisisi semacam ini itu tidak ada hubungannya dengan keuntungan dari penggabungan dua perusahaan tersebut ya. Akuisisi ini biasanya hanya mekanisme di mana tim manajemen baru itu menggantikan yang lama. Tapi perlu diingat juga bahwa merger itu bukan salah satunya untuk meningkatkan manajemen, tapi terkadang merger itu merupakan salah satunya atau satu-satunya cara yang sederhana dan praktis untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah konsolidasi. Ini ada yang terakhir, konsolidasi itu merupakan suatu gabungan dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Dengan melakukan konsolidasi akan memperkuat kekuatan suatu perusahaan. Misalnya, ada suatu bank melakukan merger dengan alasan karena berusaha mendapatkan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar perbankan. Seperti itu, dan perlu diketahui peluang terbesar untuk meningkatkan efisiensi bisa datang dalam industri dengan banyak perusahaan atau kapasitas perusahaannya itu yang besar. Materi selanjutnya adalah mengenai beberapa alasan meragukan untuk merger. Ini ada 3 alasan. Yang pertama ada diversifikasi. Kenapa diversifikasi? Karena diversifikasi perusahaan itu tidak meningkatkan nilai dari pasar yang sempurna selama peluang diversifikasi investor tidak dibatasi. Dari konsep CAPM, kita itu mengetahui bahwa diversifikasi tidaklah menimbulkan manfaat, karena pasar itu yang akan menentukan nilai perusahaan berdasarkan risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi atau bisa dikatakan risiko yang sistematis.
Lalu bagaimana dengan tujuan diversifikasi? Jelas bahwa diversifikasi itu hanyalah untuk mengurangi resiko saja, tidak lebih. Untuk yang kedua adalah meningkatkan penghasilan bersaham atau game bootstrap. Nah, ini adalah sebuah permainan. Ini akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan bukan dari investasi modal atau peningkatan profitabilitas, tetapi dari pembelian perusahaan yang tumbuh perlahan dengan rasio harga pendapatan yang rendah. Jika ini untuk membebani investor, manajer keuangan mungkin akan dapat menaikkan harga saham dengan artifisial atau tidak alami. Tetapi jika untuk untuk terus-menerus untuk mengelabui investor, perusahaan ini itu harus terus-menerus berekspansi dengan merger pada tingkat bunga menjemuk yang sama. Jelas ini tidak akan bisa berlangsung lama, dan pada suatu hari ekspansi itu pasti akan melambat atau berhenti. Nah, pada titik ini itu pertumbuhan pendapatan akan turun secara drastis. Maka itu jangan sampai kayak kita itu menilai merger hanya melihat dampaknya langsung terhadap pelaku perusahaan. Alasan yang ketiga adalah biaya pembiayaan yang lebih rendah. Kita itu sering mendengar bahwa perusahaan gabungan dapat meminjam lebih murah daripada unit terpisah. Ya, emang benar hal ini karena apa? Karena penjaminya. Setelah penggabungan, setiap perusahaan kan secara aktif menjamin hutang bersama. Nah, karena jaminan bersama ini membuat hutang itu tidak terlalu berisiko, sehingga bisa meminta tingkat bunga yang lebih rendah. Pada contohnya misal ya, ada perusahaan A dan perusahaan B, masing-masing menerbitkan obligasi senilai 50 juta. Untuk yang kedua adalah perusahaan A dan B ini bergabung, dan perusahaan baru AB menerbitkan obligasi 100 juta. Tentu saja yang perusahaan gabungan ini atau perusahaan AB akan membayar bunga yang lebih rendah. Tetapi kan tidak masuk akal jika dua perusahaan ini bergabung hanya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah itu. Meskipun pemegang saham AB mendapatkan keuntungan dari tarif yang lebih rendah, mereka ini bisa dikatakan rugi karena harus saling menjamin hutang. Jadi mereka itu mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah hanya dengan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pemegang obligasi. Jadi tidak ada keuntungan bersihnya. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai memperkirakan keuntungan dan biaya merger. Sebagai contoh, misalkan terdapat seorang manajer pada perusahaan A yang ingin menganalisis kemungkinan pembelian pada perusahaan B. Maka hal pertama yang dilakukan oleh manajer tersebut adalah memikirkan dan melihat apakah ada keuntungan-keuntungan ekonomi yang didapatkan dari adanya penggabungan. Apabila terdapat keuntungan ekonomi, maka nantinya dapat dilakukan kerjasama antara dua perusahaan. Hal tersebut juga sangatlah penting bagi seorang investor, di mana investor dapat mengawasi keuntungan apa saja yang akan didapatkan dari adanya penggabungan tersebut. Selanjutnya adalah cara yang benar dan salah untuk dapat memperkirakan manfaat merger. Di sini beberapa perusahaan memulai analisis merger mereka dengan memperkirakan kas perusahaan di masa yang akan datang. Nantinya setiap peningkatan pendapatan atau pengurangan biaya yang disebabkan oleh merger akan masuk dalam perkiraan yang kemudian akan digunakan kembali di masa yang mendatang dan dibandingkan dengan harga pembelian. Adanya estimasi laba bersih dapat naik positif bukan terjadi karena merger yang masuk akal, tetapi hanya karena perkiraan arus kas analisis yang terlalu optimis. Di sisi lain, merger yang baik mungkin tidak dapat dikejar dengan adanya analisis yang gagal mengakui suatu target potensial sebagai bisnis yang berdiri sendiri. Seringkali terdapat dua perusahaan yang saling menawarkan diri untuk dapat memperoleh target yang sama.
Di sini efeknya adalah perusahaan tersebut menjadi target untuk dapat menempatkan dirinya untuk nantinya dilelang. Di dalam kasus seperti itu, perusahaan harus dapat memahami apakah target bernilai lebih untuk dapat digunakan perusahaan daripada adanya penawaran-penawaran yang lain. Dan nantinya jika jawabannya adalah tidak, maka perusahaan harus berhati-hati dalam memasukkan dirinya ke dalam penawaran tersebut. Yang memperkirakan biaya saat merger dibiayai saham. Biaya merger sendiri adalah suatu premi yang dibayarkan pembeli atas nilai penjual yang berdiri sendiri. Bagaimana nilai itu bisa ditentukan? Yaitu cukup dengan mencermati harga per saham dan nantinya dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Kebanyakan merger melibatkan pembayaran seluruhnya atau sebagian dalam bentuk saham. Lalu kapan merger itu dibiayai oleh saham? Semuanya tergantung pada nilai saham di perusahaan itu sendiri, yaitu saham yang baru diterima oleh pemegang saham pada perusahaan penjual. Maka dapat dipahami adanya perbedaan antara uang tunai dengan saham adalah sebagai pembiayaan instrumen, di mana jika uang tunai ditawarkan, maka biaya merger tidak terpengaruh oleh keuntungan merger. Sebaliknya, apabila saham ditawarkan, maka biaya tersebut tergantung pada keuntungan, karena keuntungan akan muncul di post merger pada harga saham. Selanjutnya adalah informasi asimetris. Informasi asimetris sendiri merupakan suatu kondisi di mana di dalam pengumpulan sebuah informasi di dalam perusahaan terjadi adanya ketidakseimbangan antara manajemen dengan pemegang saham. Masalah yang muncul akibat adanya informasi asimetris ini adalah manajemen laba, di mana seorang manajemen berusaha untuk dapat melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan yang nantinya digunakan untuk kepentingan individu. Yang selanjutnya adalah mekanika merger. Sebuah ilustrasi yaitu membeli perusahaan adalah sebuah urusan yang jauh lebih rumit daripada membeli sebuah mesin. Di sini kita harus melihat seberapa besar masalah yang akan dihadapi perusahaan dalam mengatur merger. Dan di dalam prakteknya sendiri, pengaturan merger ini sangatlah kompleks dan harus dikonsultasikan. Sehingga di dalam pengaturan merger ini terlibat beberapa aspek yang mempengaruhi. Pengaruh yang pertama adalah merger, hukum antitrust, dan oposisi populer. Di sini undang-undang antitrust federal yang paling penting adalah Clayton Act, yaitu pada tahun 1914. Undang-undang ini berisi larangan akuisisi secara substansial yang dapat mengurangi persaingan dan juga dapat menciptakan monopoli. Hukum antitrust ini sendiri dapat ditegakkan oleh pemerintah federal melalui beberapa cara, yaitu yang pertama oleh seorang gugatan sipil yang dibawa oleh Departemen Kehakiman. Yang kedua adalah oleh proses yang diwewenangi oleh Federal Trade Commission. Undang-undang antitrust ini sendiri mengharuskan diinformasikannya semua akuisisi saham yang lebih besar dari 75 juta US dollar. Yang kedua adalah bentuk akuisisi, di mana salah satu kemungkinan untuk dapat menggabungkan dua perusahaan adalah apabila terdapat suatu perusahaan yang secara otomatis dapat mengasumsikan semua aset dan semua kewajiban yang lain. Di sini merger harus memiliki persetujuan setidaknya 50% dari pemegang saham pada masing-masing perusahaan. Terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah membeli saham penjual dengan imbalan uang tunai ataupun saham. Dan dalam hal ini pembeli dapat berurusan secara individual dengan pemegang saham firma. Lalu yang kedua adalah membeli beberapa atau semua aset penjual. Dalam hal ini, kepemilikan aset perlu ditransfer atau dilakukan pembayaran secara langsung kepada perusahaan penjual daripada melalui perantaraan pemegang saham. Pengaruh yang ketiga adalah akuntansi merger, di mana sebelum tahun 2001 perusahaan memiliki pilihan metode akuntansi.
Tetapi pada tahun itu juga Dewan Standar Akuntansi Keuangan memperkenalkan suatu aturan baru yang mengharuskan pembeli untuk menggunakan metode pembelian akuntansi merger. Pengaruh yang keempat adalah beberapa pertimbangan pajak, di mana akuisisi dapat dikenakan pajak ataupun bebas pajak. Jika pembayaran dalam bentuk uang tunai, maka akuisisi dianggap kena pajak. Dalam hal ini, pemegang saham penjualan dilakukan sebagai seseorang yang telah menjual saham dan mereka pun harus membayar pajak atas keuntungan yang didapatkan. Dan sebaliknya, jika pembayaran sebagian besar dalam bentuk saham, maka akuisisi bebas pajak dan pemegang saham dipandang bertukar saham antara saham lama mereka untuk memperoleh saham yang baru, dan nantinya tidak ada keuntungan atau kerugian modal yang diakui. Selanjutnya adalah status pajak akuisisi juga akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan gabungan, di mana setelah akuisisi bebas pajak, maka perusahaan akan seolah-olah dikenakan pajak atas kerjasama yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam akuisisi kena pajak sendiri, aset penjualan pada perusahaan akan dinilai kembali dan diberlakukan sebagai keuntungan atau kerugian kena pajak, dan juga depresiasi pajak yang akan dihitung ulang berdasarkan nilai-nilai aset yang diistirahatkan atau disimpan. Pengaruh yang terakhir adalah merger lintas batas dan inversi pajak. Merger lintas batas adalah negosiasi antara dua perusahaan dari negara yang berbeda. Di sini merger lintas batas terdiri dari dua, yaitu inward yang artinya melibatkan pergerakan modal ke dalam karena adanya penjualan sebuah perusahaan domestik untuk investor asing. Yang kedua adalah outward, yaitu melibatkan pergerakan modal keluar karena adanya pembelian sebuah perusahaan asing. Merger lintas batas ini dapat dilakukan oleh badan usaha di dalam negeri ataupun badan usaha di luar negeri. Sedangkan untuk inversi pajak adalah suatu kesepakatan antara dua perusahaan. Selanjutnya yaitu proxy fight, pengambil alihan, dan pasar untuk kontrol korporat. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Pemegang saham memilih dewan direksi, tetapi memiliki sedikit suara langsung dalam sebagian besar keputusan manajemen. Biaya agensi muncul ketika manajer atau direktur tergoda untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Nah, dalam bab ini terdapat beberapa cara untuk mengubah manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu kontes proksi, dan yang kedua yaitu pengambil alihan satu perusahaan oleh perusahaan lain. Yang pertama yaitu kontes proksi. Pemegang saham memilih dewan direksi untuk mengawasi manajemen dan mengganti manajer yang tidak memuaskan. Jika dewan lemah, pemegang saham bebas memilih dewan yang berbeda. Ketika sekelompok investor percaya bahwa dewan dan manajemennya harus diganti, mereka dapat meluncurkan kontes proksi pada pertemuan tahunan berikutnya. Proksi sendiri merupakan hak untuk memilih saham pemegang saham lain. Dalam kontes proksi, pemegang saham pembangkang berusaha untuk mendapatkan cukup proksi untuk memilih papan tulis mereka sendiri ke dewan direksi. Setelah dewan baru memegang kendali, manajemen dapat diganti dan kebijakan perusahaan diubah. Oleh karena itu, pertarungan proksi adalah kontes langsung untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua yaitu pengambil alihan. Alternatif dari proxy fight adalah calon pengakuisisi melakukan penawaran tender langsung kepada pemegang saham. Jika penawaran berhasil, maka pemilik baru bebas melakukan perubahan manajemen apapun. Manajemen perusahaan target dapat menyarankan pemegang sahamnya untuk menerima penawaran tersebut, atau dapat melawan penawaran dengan harapan pihak pengakuisisi akan menaikkan penawarannya atau menyerah. Selanjutnya yaitu tawaran valen untuk alergan.
Allergan sendiri adalah perusahaan farmasi khusus Amerika Serikat yang paling dikenal sebagai pembuat botox. Pada tahun 2014, kemerdekaannya terancam oleh perusahaan Kanada, yaitu Valeant yang bekerja sama dengan hedge fund dan Pershing Square untuk mengakuisisi Allergan. Nah, antara bulan Februari dan April 2014, Bill Ackman, manajer Pershing, menguasai 9,7% saham Allergan. Kemudian, pada 21 April, Valeant mengumumkan penawarannya kepada Allergan sebesar $47 miliar dalam bentuk campuran saham dan uang tunai. Premi sekitar 17% di atas nilai pasar hari sebelumnya. Akan tetapi, manajemen Allergan menolak tawaran itu karena dianggap meremehkan perusahaan. Begitu Allergan mengetahui tawaran Valeant, Dewan berusaha melindungi dirinya sendiri dengan meletakkan pil racun. Nah, pil racun ini akan memungkinkan Allergan untuk menawarkan saham tambahan kepada pemegang saham lainnya dengan diskon besar. Nah, karena Dewan Allergan terus menolak tawaran Valeant, Pershing mengusulkan untuk mengadakan rapat khusus pemegang saham Allergan. Akan tetapi, tidak semuanya berjalan baik untuk Pershing dan Valeant. Meskipun pil racun tidak dapat mencegah Pershing untuk mengadakan pertemuan khusus untuk menggulingkan direktur Allergan, hal itu memberikan ruang pada Allergan untuk bernafas. Jadi, saat para pihak bertempur di pengadilan, Allergan mulai mencari mitra yang lebih cocok. Selanjutnya yaitu pertanahan pengambil alihan. Nah, salah satu alasan mengapa manajemen Allergan menggugat tawaran pengambil alihan adalah mengekstraksi harga yang lebih tinggi untuk saham itu, karena Valeant 2 kali dituntun untuk menaikkan penawarannya. Tetapi pada kesempatan lain, manajemen Target mungkin menolak tawaran karena ingin melindungi posisinya di dalam perusahaan. Perusahaan terkadang mengurangi konflik kepentingan ini dengan menawarkan parasut emas kepada manajer mereka, yaitu imbalan yang besar jika manajer kehilangan pekerjaan sebagai akibat pengambil alihan. Nah, aktivitas pengambil alihan di Eropa seringkali melebihi aktivitas di Amerika Serikat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pengambil alihan yang paling diperebutkan telah melibatkan perusahaan-perusahaan Eropa. Misalnya, pengambil alihan Arcelor senilai $27 miliar oleh Mittal dihasilkan dari pertempuran 5 bulan yang sengit dan sangat politis. Berikut ini merupakan ringkasan pertanahan pengambil alihan, di mana terbagi menjadi pertanahan pra-penawaran dan pertanahan pasca penawaran. Selanjutnya yaitu siapa yang mendapat paling banyak dalam merger. Nah, dalam merger, penjual umumnya melakukan lebih baik daripada pembeli. Lalu, mengapa penjual mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi? Nah, terdapat 2 alasan mengapa penjual mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu perusahaan pembeli biasanya lebih besar daripada perusahaan penjual. Dalam banyak merger, pembeli jauh lebih besar sehingga keuntungan bersih yang substansial pun tidak akan terlihat jelas dalam harga saham pembeli. Yang kedua yaitu persaingan di antara calon penawar. Nah, setiap kali satu pelamar melampaui tawaran yang lain, lebih banyak keuntungan merger meluncur ke arah target. Pada saat yang sama, manajemen perusahaan target dapat melakukan berbagai serangan balik hukum dan keuangan, memastikan bahwa kapitulasi jika dan ketika itu datang berada pada harga tertinggi yang dapat dicapai. Selanjutnya yaitu gelombang penggabungan dan profitabilitas penggabungan. Yang pertama yaitu gelombang penggabungan. Kegiatan merger di setiap gelombang cenderung terkonsentrasi di sejumlah kecil industri dan seringkali didorong oleh deregulasi. Misalnya, deregulasi telekomunikasi dan perbankan pada tahun 1990-an yang menyebabkan serentetan merger di kedua industri tersebut. Nah, perubahan teknologi atau pola permintaan juga bisa memicu serentetan merger. Misalnya,
pengurangan pengeluaran pertahanan setelah berakhirnya Perang Dingin yang menyebabkan gelombang konsolidasi di antara perusahaan-perusahaan pertahanan. Selanjutnya yaitu pengumuman penggabungan dan harga saham. Nah, berdasarkan saham perusahaan Amerika Serikat, sekitar waktu pengumuman merger, rata-rata pengumuman tersebut dikaitkan dengan abnormal return sebesar 17,3% untuk pemegang saham target. Ini adalah premi yang diharapkan investor dari pihak pengakuisisi untuk menyelesaikan merger. Nah, tentu saja ini adalah angka rata-rata. Pemegang saham penjual terkadang memperoleh pengembalian yang jauh lebih tinggi. Karena pemegang saham penjual memperoleh keuntungan dan pembeli kira-kira mencapai titik impas, tampaknya rata-rata perusahaan yang tergabung lebih berharga bersama daripada terpisah. Misalnya, Andre, Mitchell, dan Stafford menemukan bahwa antara 1973 dan 1998 nilai keseluruhan dari penggabungan perusahaan Amerika Serikat, pembeli dan penjual digabung, meningkatkan sebesar 1,8%, namun keuntungan paling baik cukup kecil dan diterima penjual daripada pembeli. Selanjutnya yaitu profitabilitas penggabungan. Studi tentang reaksi harga saham terhadap pengumuman merger dapat menunjukkan bagaimana investor mengharapkan merger berhasil. Ravenscroft dan Scherer yang mengamati merger selama 1960-an dan awal 1970-an berpendapat bahwa produktivitas menurun pada tahun-tahun setelah merger. Tetapi, studi tentang aktivitas merger kemudian menunjukkan bahwa merger tampaknya meningkatkan produktivitas nyata. Misalnya, Paul Haley, Krishna Palepu, dan Richard Rubeck, mereka memeriksa 50 merger besar antara tahun 1979 dan 1983 yang menunjukkan peningkatan rata-rata 2,4 poin persentase dalam laba sebelum pajak perusahaan. Mereka berpendapat bahwa keuntungan ini berasal dari menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi dari aset yang sama. Lalu, apakah merger menghasilkan manfaat bersih? Manajer perusahaan yang mengakuisisi mungkin didorong oleh keangkuhan atau terlalu percaya diri pada kemampuan mereka untuk menjalankan perusahaan target lebih baik daripada manajemen yang ada, sehingga pihak mengakuisisi membayar terlalu banyak. Nah, ada beberapa bukti yang mendukung pandangan ini. Misalnya, satu studi mendokumentasikan kerugian besar pada pengakuisisi yang lebih agresif dalam gelombang merger 1998 sampai 2001. Studi lain tentang konteks pengambil alihan yang diperjuangkan secara ketat menemukan bahwa pengambil alihan saham pemegang adalah 24% lebih rendah daripada yang kalah selama 3 tahun setelah merger. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.